Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4926-4930 Bab 4926 Battle of the Realm 6. Pangu Suing dipenuhi luka dan memar, tetapi masih mempertahankan kekuatan tempurnya. Hampir tidak mungkin bagi pangeran ketiga untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Tiga pangeran yang putus asa jatuh ke dalam keadaan gila, dan mengeluarkan raungan histeris, "Beri aku mati." Begitu raungan itu jatuh, bayangan hitam raksasa meledak dengan cahaya hitam yang menakutkan, menutupi langit dan matahari. Saat cahaya hitam meledak, ruang besar itu hancur berlapis-lapis. Hantu Pangu semuanya dipaksa mundur oleh fluktuasi energi yang keluar dari bayangan raksasa hitam. Mengusir. Tiba-tiba, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari bayangan raksasa hitam, yang mengikat tubuh Pangu Suing dengan kecepatan kilat. Melihat situasinya tidak baik, hantu Pangu segera mengayunkan kapak ganda dan menebas ke arah rantai yang menjerat seluruh tubuh. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Dengan roh jahat kecilmu, kamu juga ingin mencegah pasukan iblisku menyatukan wilayah manusia, bermimpilah. Raksasa hitam itu meletus dengan cahaya hitam, cahaya ajaib yang mengerikan, dan kecemerlangan cahaya itu hampir menutupi sebagian besar domain abadi dunia bawah utara. Mengetahui bahwa terus bertarung dengan hantu kuno ini, dia hanya akan berakhir dengan penampilan ilahi. Tiga pangeran dari alam iblis memutuskan untuk meledakkan inti sihir, dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Sisa-sisa dewa jahat, bersama-sama dengan pangeran ini, akan musnah. Hahaha. Ledakan. Dalam tawa keras ketiga pangeran, bayangan hitam raksasa meledak. Bum bum bum. Suara keras seperti ledakan Bima Sakti, langit dan bumi runtuh. Pangeran ketiga dari alam iblis memiliki obsesi yang tidak dapat dipahami orang lain, dan meledakkan inti sihir, dan langit penuh dengan cahaya ajaib dan cahaya hitam menelan segalanya. Hantu Pangu langsung ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya ajaib. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya langit telah runtuh. Cahaya ajaib yang menakutkan muncul dari ujung laut pemakaman iblis, dan terus menyebar dari pusat keluar. Kemanapun ia lewat, langit dan bumi dihancurkan, dan ruang angkasa benar-benar hancur. Dalam sekejap, cahaya ajaib menutupi sebagian besar alam abadi dunia bawah utara, seperti bencana alam kiamat. Bahkan Di Sin, yang telah melarikan diri dari laut pemakaman iblis sejak lama, terpaksa menunjukkan sosoknya oleh cahaya sihir yang menyebar. Cek. Di Sin menamparkan bibirnya dan membuka dinding cahaya keemasan dengan seluruh kekuatannya, mencoba menahan cahaya ajaib yang datang. Leluhur iblis dari alam musim semi ilahi meledakkan inti sihirnya, dan kekuatan yang meledak begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Energi penghancur yang mengerikan menghancurkan seluruh alam abadi dunia bawah utara, dan ledakan itu terdengar untuk waktu yang tidak diketahui. Meskipun Di Sin jauh, penghalang pertahanan yang dibuka masih dikalahkan, pelindung tubuhnya hancur, daging dan jiwanya menderita luka berat, dan darah menyembur dari mulutnya. Untungnya, itu menahan gelombang dampak terkuat, dan kekuatan cahaya ajaib yang menyebar dari tindak lanjut terus melemah. Di Sin nyaris tidak selamat dari pukulan itu. Ruang laut pemakaman iblis telah sepenuhnya hancur, dan itu telah sepenuhnya berubah menjadi ruang hitam yang kacau balau. Hantu Pangu, yang terletak di tengah ledakan, diledakkan menjadi bentuk manusia, anggota tubuhnya dimutilasi, dan setengah kepalanya juga hancur berkeping-keping. Itu mengerikan. Meskipun Pangu Void menahan pukulan ini, ia juga menahannya hingga batasnya. Saya melihat tubuh hantu Pangu yang tidak lengkap memancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan itu berubah kembali ke bentuk Lenden Sen. Pada saat ini, Lenden Sen juga berdarah dan berdarah. Sejumlah besar tulang dan agunan hancur, meridian terkoyak, dan banyak organ berubah menjadi residu. Seluruh orang tidak dapat melihat bentuk manusia dan sama sekali tidak dapat dikenali. Meskipun tubuh di ambang kehancuran ini mempertahankan bentuk Lenden Sen, itu tidak dikendalikan oleh Lenden Sen sendiri, tetapi masih didominasi oleh kesadaran Sang Dewi. Lenden Sen melihat cahaya warna-warni di matanya, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sekelompok cahaya warna-warni. Kelompok cahaya 7 warna terbang dengan kecepatan kilat dan guntur, dan menangkap hati hitam yang mengambang tidak jauh. Itu adalah jantung dari leluhur iblis. Setelah tiga pangeran meledak dan mati dari inti iblis, hati iblis leluhur tertinggal, seperti obsidian, mekar dengan tenda hitam yang indah. Setelah hati hitam ditangkap oleh bola cahaya 7 warna yang dikeluarkan oleh Lenden Sen, secara bertahap terbang menuju Lenden Sen, dan akhirnya jatuh di telapak tangannya. Bibir Lenden Sen bergetar, dan suara wanita dingin, tentu saja, jantung leluhur iblis. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, alam iblis dapat mempertahankan benda ini. Sayang sekali bahwa darah keluarga kerajaan realm iblis saat ini terlalu lemah, dan leluhur jiwa iblis yang dipanggil bukanlah lawan dari Dewi ini. Kali ini pertempuran kerajaan, alam iblis telah kalah. Suara Dewi belum jatuh. Yang mana yang menang dan mana yang kalah, bukan kamu, suku penyihir, yang memiliki keputusan akhir. Bab 4927 Di Sin Sdeat.
Hehe, kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang avatar untuk mengklaim dirinya sebagai seorang dewi? Raja ini telah bersumpah setia kepada kaisar dari alam iblis sejak kesengsaraan besar Lik. Alasan mengapa dia mematuhimu adalah untuk membantu kaisar di pertempuran kerajaan. Disin tertawa terbahak-bahak dan akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Kerja bagus. Disin, keluarga kerajaan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kamu akan menyerahkan sisanya padamu. Mendengarkan ucapan vokal Kaisar Sin, 3 pangeran dari alam iblis akhirnya bisa mati dengan tenang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, panah ajaib yang berubah menjadi sinar terakhir dari kekuatan jiwa 3 pangeran dari alam iblis tiba-tiba meledak. Ledakan. Ditemani oleh suara keras seperti bumi dan bumi, petak besar cahaya ajaib dan cahaya hitam sekali lagi melukai Dewi Yuanshen yang telah dipukul dengan keras. Setelah pukulan, tubuh Dewi hampir meledak hingga hanya tersisa kepala. Disin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dengan bekerja untuk iblis? Jika kamu memiliki sedikit penyesalan, berhenti melakukannya tepat waktu, Dewi masih bisa menyelamatkan hidupmu. Meskipun kekuatan primordial Dewi berada di ambang kehancuran, nada kata-katanya masih memberi orang rasa supremasi. Hah, kamu berani mengancam raja ini ketika kamu mati. Kamu akan mati jika kamu berpikir begitu, raja ini dapat memenuhimu. Disin meraung, mengangkat tombak sihir perak di tangannya, dan meledakkan ke arah kepala Dewi lagi. Ini sangat bodoh. Sang Dewi menghela nafas dalam diam, pikirannya bergerak. Di antara lampu listrik dan batu api, tas binatang roh di pinggang Disin tiba-tiba terbang keluar dari lampu merah, menembus jantung Disin dengan kecepatan kilat. Engah. Disin tertangkap basah, dadanya ditembus oleh sinar lampu merah, lubang darah besar ditembakkan, dan banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah cahaya merah menembus dada Disin, dia berubah menjadi wanita yang sangat cantik dengan pesona rubah. 9 ekor rubah putih salju muncul di belakang wanita itu, dan mereka menjentikkan dengan lembut seperti sutra. Wanita menawan rubah ini bukan Sudaji. Ci, kamu. Disin berbalik dan menatap Sudaji yang tiba-tiba muncul, matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Sudaji tidak lagi memiliki postur menawan di masa lalu, dan menggantinya dengan temperamen dan pesona yang luar biasa, dan mulutnya mengeluarkan suara agung yang sama dengan Dewi. Disin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Dewi dapat tidak melihat hatimu? Sejak kamu bersumpah setia kepada Dewi ini, aku tahu bahwa kamu telah menjadi anjing lari dari ras iblis. Dewi ini berpikir bahwa kamu adalah keturunan dari ras penyihir, dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kalimat yang membujukmu untuk berhenti barusan adalah nasihat terakhir, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu masih belum tersesat untuk mengetahui cara kembali. Sudaji, di depannya menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dan 9 ekor rubah meledak dengan cahaya 7 warna yang menyilaukan, menembus tubuh dan jiwa Disin dengan kecepatan kilat. Disin hampir tidak memiliki perlawanan, dan tubuhnya ditusuk oleh 9 ekor rubah, Sudaji, dan darahnya melonjak. Tidak. Kamu bukan Daji, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dia. Disin menatap Sudaji di depannya, sangat ingin membelah, dan meraung histeris ke kepala Dewi, penyihir, kapan kamu membunuh selir kesayanganku? Sang Dewi dengan tenang berkata, Sudaji telah diubah oleh jiwa Dewi sejak awal, biarkan dia tetap di sisimu, hanya untuk memantau setiap gerakanmu, tidak lebih. Tidak, ini tidak mungkin. Selir Ai tidak akan mengkhianatiku, ini tidak benar. Disin mundur beberapa langkah, pikirannya hampir runtuh, dan dia mengeluarkan suara serak di mulutnya. Meskipun Disin ganas dan ganas, dia bukan generasi yang putus asa. Disin sangat mencintai Sudaji, dan memiliki kontrak jiwa dengan Sudaji, jadi dia bisa tinggal di dalam kantong binatang buas dan berada di sisinya sepanjang waktu. Tanpa diduga, wanita yang paling dicintainya sebenarnya adalah agen rahasia yang dikirim oleh klon Nua ini. Disin, yang mengetahui kebenaran, dipukul keras dan kehilangan kendali emosinya seketika. Disin, karena kamu sudah tahu jawabannya, kamu harus bisa mati tanpa penyesalan. Demi keturunanmu, Dewi ini akan memberimu tumpangan secara pribadi. Begitu suara itu jatuh, kepala Dewi berubah menjadi sejumlah besar titik cahaya 7 warna, mengalir ke tubuh Sudaji. Berdengung. Saya melihat bahwa Sudaji melepaskan cahaya 7 warna yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya, secara bertahap kembali ke bentuk Dewi dengan kepala manusia dan tubuh ular. Hebat, kamu mengembalikan selirku. Bab 4928 Lenden Sen Wakes Up. Dewi yang merindukan matanya, tapi dia tidak mengira kamu tidak mati. Sang Dewi menatap Lulu, dan ada sedikit kejutan di matanya. Luya tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagaimana Dao Sovereign ini bisa dikalahkan dengan mudah oleh klon hantu Wu klan kecilmu? Apa yang kamu bunuh di Samsara Heavenly Palace hanyalah sinar jiwa Dao Sovereign. Tubuhku masih bersembunyi di pangus. Jantung. Pada saat sisa-sisa pangu itu bergabung dengan anak ini Lenden Sen, Dao Jun pindah ke jiwa anak ini Lenden Sen. Seperti yang diharapkan, saya akhirnya menunggu pertunjukan bagus terakhir.
Sang Dewi tidak memiliki gelombang di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Dewi ini adalah yang terpilih dan memenuhi tugas menyelamatkan dunia. Karena Anda adalah kehidupan yang diciptakan oleh Kaisar Fuxi dengan seni bermimpi, Anda harus membantu saya memecahkannya. Malapetaka dan menyelamatkan dunia. Mengapa Anda ingin menghentikan saya? Tanda tanya petik 2. Luya mencibir dan berkata, jangan katakan itu kedengarannya terlalu agung. Jika Anda dengan jujur melakukan tugas keselamatan, Taois secara alami tidak harus menghentikan Anda, tetapi Anda delusi untuk mengambil tubuh anak ini, Sen Lang, dan kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tinggi. Sang Dewi dengan tenang berkata, pasukan pencuri wilayah iblis belum dimusnahkan, musuh saat ini, dan kemampuan Landen Sen saja tidak dapat menyelesaikan penyebab besar keselamatan. Dewi ini bergabung dengan astrolabe tersegel dan menjadi penguasa astrolabe tersegel. Jalan keluar yang lebih baik. Lu Yian dengan menghina berkata, hanya sebagian kecil dari jalan surgawi, tetapi juga delusi untuk menggantikan pemilik astrolabe yang disegel. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Jika kamu ingin menggantikan Landen Sen, tanyakan dulu apakah Hulutong di tanganku setuju. Begitu kata-kata itu jatuh, labu merah di tangan Lu Ya tiba-tiba menembakkan benang ringan berdarah yang bergegas menuju Sang Dewi. Sang Dewi menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya Divine 7 warna yang sangat menyilaukan, menahan dampak cahaya darah. Bum bum bum. Ledakan yang mengejutkan itu terdengar gelombang demi gelombang, memekakkan telinga. Mungkin itu karena hati Pangu runtuh dan menghilang, dan kekuatan Lukian sangat lemah, tetapi Dewi juga dalam kondisi yang sangat buruk, dan dia berselisih dengan Lukian. Setelah beberapa saat bertarung, kedua belah pihak memenangkan pertandingan. Landen Sen, yang awalnya tidak sadarkan diri di lubang, merasa lega dengan pelepasan cahaya hati Liuli yang terus-menerus dari tubuhnya. Dada yang hancur juga menumbuhkan banyak granulasi baru, dan daging dan darah di dada sedang diperbaiki. Landen Sen secara bertahap sadar kembali. Ini, apa yang terjadi? Landen Sen terhuyung-huyung berdiri dan menatap Luya yang bertarung dengan Dewi di atas langit, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, cahaya putih cemerlang bersinar di dadanya. Lentera Baolian muncul, dan suara Hou Yi datang dari telinga Landen Sen. Terpilih surgawi, jangan khawatir tentang mereka. Kekuatan segel dari dua harta abadi ruang angkasa itu sangat berkurang, dan pasukan pencuri wilayah iblis akan segera menembus segel dan bergegas keluar. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke pagoda Kibao Linglong dan peta gunung dan sungai Seji yang mengambang di udara tidak jauh, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Saya melihat raungan dan getaran yang konstan dari dua harta karun abadi kelas Dao surgawi ini. Karena hilangnya pemilik yang mendesak harta abadi, kekuatan segel itu sangat dilemahkan. Kembali ke dunia ini. Meskipun Landen Sen tidak tahu apa yang terjadi barusan, dia masih tahu seberapa besar jumlah pembudidaya iblis. Jika pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya ini menyerang alam abadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia dengan cepat menyusun pikirannya. Untuk rencana saat ini, saya hanya dapat memobilisasi batu tulis Buddha kuno di dalam tubuh, dan menggunakan metode purdu tanpa akhir pada saat tentara iblis bergegas keluar dari segel, menjebak tentara iblis di alam Mongolia. Hanya dengan cara ini orang dapat menghindari bencana. Berdengung. Pagoda Kibao Linglong dan Sanhe Seji gemetar lebih dan lebih intens. Permukaan dua harta abadi terus bersinar dengan cahaya hitam. Ruang internal dari dua harta abadi jelas berada di bawah serangan yang kuat, dan itu hampir tidak bisa menahannya. Landen Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya pada saat ini, dan dia dengan cepat mengorbankan lentera istana peti mati, dan menyalakan sumbu lentera istana peti mati dengan hati yang berkaca-kaca di tubuhnya. Lentera istana peti mati meledak dengan cahaya matahari yang menyilaukan, membasuh tubuh dan jiwa Landen Sen. Lentera istana peti mati memiliki efek, segala sesuatu meremajakan, yang dapat menyembuhkan daging dan jiwa yang hidup dan menghilangkan semua keadaan negatif. Di bawah nutrisi cahaya suci yang mengkilap, cedera Landen Sen dengan cepat diperbaiki, dan semua mobilitasnya dipulihkan dalam beberapa tarikan napas. Setelah kembali ke masa kejayaannya, Landen Sen segera mengorbankan lempengan batu Buddha kuno, dan menampilkan kekuatan magis universalitas tak terbatas. Dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini, menggunakan Wu Si Pudu, tidak hanya dapat mentransfer biksu, tetapi juga segala sesuatu di luar angkasa, termasuk pagoda Kibao Linglong dan gambar-gambar gunung dan sungai, dan bahkan mahkota emas dari puncak langit. Bab 4929, Goddess Falls. Sang Dewi sekuat Sang Dewi tidak dapat menahan tingkat serangan ini, dan segera mencapai akhir kekuatannya. Tentara pencuri wilayah iblis belum dihilangkan, kamu dan aku akan saling membunuh di sini, itu bukan langkah yang masuk akal. Sang Dewi tahu bahwa dia kalah dari Luya, dan dia berbicara untuk membujuknya agar berdamai. Luya mencibir dan berkata, gadis ajaib, karena kamu tahu bahwa roh primordialmu tidak akan hidup lama, mengapa repot-repot berbicara omong kosong seperti itu? Jika aku tidak membunuhmu sekarang, tidak ada yang bisa membunuhmu sebentar lagi.
Begitu suara itu jatuh, mata Luya meledak, dan mulutnya berteriak, Tiangang 36 perubahan, 7 panah. Aku melihat Luya mengeluarkan pancaran darah tebal dari seluruh tubuhnya, menutupi langit dan menutupi matahari. Cahaya darah dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi 7 panah darah merah dan hitam, melepaskan cahaya darah yang aneh. Penyakit. Dengan perintah dari Luya, 7 anak panah darah menyerang Sang Dewi dengan kekuatan menembus langit. Sang Dewi mencubit taktik dengan kedua tangan, melepaskan area luas dari cahaya 7 warna, mencoba menahan panah berdarah yang mengenai. Namun, 7 panah darah aneh itu langsung menembus penghalang cahaya suci yang dilepaskan oleh Sang Dewi, dan mengenai tubuh Sang Dewi secara langsung. Sihir kutukan. Dewi tampak terkejut. Setelah dia bereaksi, sudah terlambat, dan 7 panah darah menembus tubuh Dewi dan menusuk jauh ke dalam jiwanya. Bah bah bah. Di antara lampu listrik dan batu api, panah darah meledak dengan kekuatan kutukan yang mengerikan, berubah menjadi sejumlah besar busur listrik merah dan hitam yang mengamuk dan berkeliaran. Roh primordial Dewi itu langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Dewi dalam keputusasaan membakar jiwanya sendiri, dan nyala api 7 warna besar meledak di sekujur tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk melawan dan meredakan kutukan. Meskipun kekuatan jiwa Dewi itu kuat, tetapi juga sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kepala paku 7 anak panah dalam waktu yang sangat singkat. Mengambil keuntungan dari celah ini, Luya sepenuhnya mendesak Zanxian Flying Sabre yang telah berputar di sekelilingnya. Luya menuangkan sejumlah besar kekuatan roh primordial ke dalam pisau terbang Zanxian, dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit, tolong bunuh dengan harta itu. Begitu raungan itu jatuh, Zanxian Fei Dao meledakkan cahaya keemasan yang tak berujung, menutupi langit dan matahari. Saya melihat pisau terbang emas itu menembus ruang dunia Mongolia, dan dengan kekuatan yang tak terbayangkan melawan langit, mengenai dada Sang Dewi. Ledakan. Pada saat pisau terbang emas mengenai Dewi, cahaya keemasan yang tak berujung menelan segalanya, dan raungan mendebarkan menembus langit kuno, menekan alam semesta. Bum bum bum. Suara keras itu seperti runtuhnya langit dan bumi. Cahaya kuat tak berujung meledak dari Zanxian Fei Dao hampir menutupi seluruh ruang Mengji. Landen Shen juga ditelan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan ini, tetapi dia sendiri tidak menderita kerugian apapun dan tampaknya telah dibebaskan. Jika tidak, bahkan jika Landen Shen mencoba yang terbaik, dia takut dia tidak akan mampu menahan tingkat dampak energi ini. Bum bum bum. Raungan itu berlangsung selama 100 napas, dan kemudian secara bertahap mereda. Ruang Mengji benar-benar hancur, dan ruang itu terdistorsi dan bergejolak, menunjukkan betapa kuatnya pedang terbang abadi pemotongan ini. Setelah satu pukulan, tubuh Sang Dewi hancur total dan berubah menjadi fragmen hitam putih yang misterius. Fragmen hitam dan putih adalah fragmen surgawi. Saya melihat permukaan puing-puing meledak dari permukaan jalan hari itu, dan berubah menjadi kejutan, terbang menuju Landen Shen di gurun di bawah, secepat teleportasi. Dalam sekejap, potongan Heavenly Dao itu telah mencapai posisi kurang dari 100 meter di depan Landen Shen. Tidak baik. Rambut Landen Shen di tubuhnya berdiri, dan dia menggulung gelombang berdarah, mencoba mendorong kembali bagian dari fragmen Dao surgawi ini. Namun, bagian dari pecahan Heavenly Dao ini menyemburkan area luas dari cahaya ilahi 7 warna, dengan mudah mengalahkan gelombang darah yang ditembakkan oleh Landen Shen, dan menyapu lurus ke arah dada Landen Shen. Kekuatan serangan balik Landen Shen hampir tidak berguna di depan jalan surgawi ini. Melihat fragmen Dao surgawi ini akan tenggelam ke dalam tubuh Landen Shen. Pada waktu bersamaan. Hentikan untukku. Luya di atas langit berteriak keras, tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa berwarna darah, dan dia menyapu puing-puing hari dengan kilat dan guntur, mencoba mencegat puing-puing surga. Sayangnya, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Potongan pecahan Dao surgawi yang diubah dewinya mengenai Landen Shen terlebih dahulu. Landen Shen tidak punya waktu untuk membuat tanggapan sama sekali, dan potongan Heavenly Dao ini sudah terendam di dadanya. Untuk generasi mendatang, jangan salahkan Dewi atas pembelaannya untuk bergabung dengan Anda. Setelah Dewi mendapatkan kembali hidupnya melalui tubuh Anda, dia akan mengubah wajahnya dan menjadi Landen Shen yang baru. Saya akan menyelesaikan semua pemakaman. Urusan untukmu, kamu mati tanpa penyesalan. Begitu suara itu jatuh, pecahan Dao surgawi yang diubah oleh Sang Dewi bergabung dengan astrolab tersegel di tubuh Landen Shen. Berdengung. Merasakan daya tarik dari pecahan Dao surgawi, sinar cahaya hitam dan putih yang besar mulai menyembur keluar dari tubuh Landen Shen. Setengah dari astrolabe yang disegel itu seperti magnet, menggabungkan dan menyerap fragmen jalan surgawi tempat Sang Dewi berubah. Bab 4930 Long Cherry Set Wish. Ups. Landen Shen tampak terkejut. Meskipun daftar dewa yang diberikan masih dimainkan, karena kematian Sang Dewi, kekuatannya telah sangat berkurang, dan kekuatan hukum turun tidak dapat lagi menghilangkan kekuatan sumber para dewa. Dan di antara para jenderal iblis yang disegel oleh Menara Kibau Linglong, setidaknya ada lusinan pembangkit tenaga listrik di alam asal ilahi. Setelah leluhur iblis ini melarikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Luya menatap pagoda Kibao Linglong di depannya, dan menghela nafas, tidak masalah, Taois ini akhirnya akan membantumu. Begitu kata-kata itu jatuh, Taois Luya berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas ke pagoda Kibao Linglong yang mengambang di udara. Tiba-tiba, seluruh pagoda Kibao Linglong menembakkan ribuan lampu darah, dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Ditemani oleh suara berderak seperti langit dan bumi, pagoda Kibao Linglong melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan matahari, menutupi langit di atas Mengji. Pagoda Kibao Linglong menunjukkan bentuk aslinya di bawah dampak energi kekerasan, dan berubah menjadi menara besar setinggi 10 juta meter. Tubuh menara itu meledak dengan darah yang mengerikan, mengamuk di seluruh dunia Mongolia. Pada saat ini, dunia menjadi merah darah. Kekuatan itu seperti runtuhnya langit dan bumi, menakjubkan. Landen Sen juga ditelan oleh langit penuh darah ini, tetapi dia adalah satu-satunya yang menerima kekebalan dan tidak terpengaruh oleh kejutan energi. Senior Luya, apa kamu? Landen Sen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lukian yang bergegas ke menara Kibao Linglong benar-benar meledakkan jiwanya sendiri, yang menyebabkan gerakan yang berlebihan. Raungan memekakkan telinga adalah gelombang demi gelombang. Suara ledakan tidak tahu berapa lama itu berlangsung sebelum secara bertahap mereda. Menara Kibao Linglong kembali ke ukuran mini lagi, dan ketika jatuh ke pasir, menara menjadi redup dan kusam. Landen Sen mengeluarkan indera spiritualnya, dan tidak ada lagi makhluk di menara. Luya benar-benar membunuh semua jenderal iblis yang terperangkap di menara dengan mengorbankan jiwanya sendiri, tidak meninggalkan siapapun untuk bertahan hidup. Landen Sen memegang pagoda Kibao Linglong di tangannya, berlutut ke tanah, dengan penuh semangat terkoyak, mengapa? Mengapa Anda mengorbankan hidup Anda untuk membantu saya, Senior Luya? Bagaimana saya, Landen Sen, bisa begitu baik kepada senior? Pada saat ini, sinar darah samar terbang dari menara Kibao Linglong yang suram, berubah menjadi hantu samar, yang merupakan kehendak spiritual Luya yang tak pernah gagal. Wah, kamu tidak tahu apa-apa. Sejak gadis iblis mengorbankan hati Pangu, tubuh Raja Tao telah dihancurkan, hanya menyisakan jiwa di tubuhmu. Setelah kehilangan tubuh utama, roh primordial Dao Sovereign akan mati cepat atau lambat. Bagaimanapun, itu akan mati. Dao Sovereign hanya akan menghancurkan kelompok jenderal iblis untukmu. Itu bisa dianggap memuaskan keinginan fusi yang sudah lama disayangi. Luya Xuanying menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas. Di masa lalu, Kaisar Fuxi menggunakan seni bermimpi untuk memurnikan hati Pangu untuk menciptakan Luya. Meskipun Luya memiliki beberapa kritik terhadap Fuxi di permukaan, dia selalu mengakui Fuxi sebagai tuan di hatinya. Sebelum kematiannya, Fuxi telah menginstruksikan Luya untuk melindungi wilayah manusia sebanyak mungkin dengan pikiran spiritualnya. Apakah itu melawan pangeran kedua dari alam iblis dalam Perang Dunia terakhir, atau mencegah Dewi mengambil alih Landen Sen dalam Perang Dunia ini, dan meledakkan jiwa untuk menghancurkan iblis dan jenderal dari alam iblis, Lu Yi melakukan segalanya. Dalam pemenuhan Fuxi, kehendak tahun ini, anak laki-laki Landen Sen, ini adalah darah asli penyihir leluhur yang ditinggalkan oleh gadis iblis, kamu bisa menggunakannya. Luya Xuanying mengulurkan tangan kanannya, gumpalan darah emas mengembun di telapak tangannya, melepaskan sinar matahari yang menyilaukan. Hati Landen Sen bergetar, dan darah di telapak tangan Luya seukuran kepalan tangan, dan itu sudah mampu memenuhi seluruh lentera Baolian. Luya Xuanying mengangkat telapak tangannya, dan darah keemasan yang bersinar seperti matahari perlahan terbang menuju Landen Sen. Anugerah besar senior, junior tidak akan pernah lupa. Landen Sen mengambil darahnya, membungkuk dan berterima kasih padanya. Daois ini telah memecahkan masalah besar bagi Anda hari ini, dan generasi mendatang tidak boleh lupa memberi saya tablet umur panjang, sehingga saya bisa beribadah. Begitu suara itu jatuh, bayangan samar Luya benar-benar berubah menjadi asap biru, menghilang tertiup angin dan runtuh. Landen Sen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika domain manusia dilahirkan kembali, generasi muda pasti akan menyiapkan tablet umur panjang untukmu, untuk disembah dunia. Landen Sen berlutut di tanah dan mengetuk kepalanya beberapa kali untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya. Namun, ini belum berakhir. Setelah semangat dan kemauan Luya menghilang, Supreme Baoshan Heiji Tu kelas surgawi lainnya di udara meledak dengan pancaran cahaya hitam ajaib dan meraung kerat.